Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatullah dari PAI semester 6A. Di mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan dakwah Nabi besar kita Muhammad SAW di periode Mekah. Yang akan saya bahas ada 2 poin. Nah, yang pertama, tahap dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan atau umum. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat terus ya. Nah, di mata pelajaran sistem sejarah kebudayaan Islam ini, Bapak akan sedikit membahas tentang perkembangan dakwah Nabi besar kita Muhammad SAW di periode Mekah. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan hari ini ada 2 poin. Yang pertama, dakwahnya Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan sedikit bercerita agar kalian tahu betapa sulitnya dakwah, betapa perjuangannya dakwah Nabi besar kita Muhammad ini. Kalian harus mengetahui bahwasanya memasuki 14 tahun usia pernikahan Nabi besar kita Muhammad SAW ini dengan Siti Khadijah. Kalian tahu kan dengan Siti Khadijah. Nah, Nabi Muhammad SAW sering melakukan ibadah diiringi dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu di mana Nabi Muhammad ini sebelum ibadah ini ya. Nah, melakukan ibadahnya ini meminta petunjuk kepada Allah, yaitu di Gua Hiro. Nah, yaitu yang berada di Bukit Nur atau yang biasa kita kenal yaitu Jabal Nur, yang terletak di dekat Mekah. Kalian pasti tahu kan di mana itu Mekah ya. Nah, dilakukan Nabi Muhammad SAW ini perjalanan ibadahnya ini di Gua Hiro dengan husu, teman-teman ya. Kadang sampai beberapa hari beliau baru pulang jika bekal sudah habis. Nah, di sanalah beliau menghabiskan waktu selama berhari-hari dan sampai bermalam-malam di Gua Hiro. Nah, bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan, yaitu ketika beliau sedang bertafakur di dalam Gua Hiro dan telah berusia 40 tahun. Tuh, bayangkan teman-teman, bahwasanya Nabi Muhammad ini meminta petunjuk kepada Allah di Gua Hiro sampai umur 40 tahun beliau. Nah, setelah beliau berumur 40 tahun, didatangi oleh malaikat Jibril yang seraya berkata kepadanya, "Bacalah, ya Muhammad." Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad, mengulangi perintah ini untuk kedua kalinya. Nah, pada yang ketiga kalinya, Nabi Muhammad berkata, "Apa yang harus saya baca?" Lalu Jibril berkata kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Nah, mendapatkan wahyu pertama dijelaskan dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang memulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dari 5 ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW mengikuti apa yang diucapkan malaikat Jibril dengan baik sampai hafal. Setelah itu Jibril pun meninggalkannya dan Rasulullah sudah tidak kuat lagi berada di gua Hiro tersebut. Nah, akhirnya beliau pulang ke rumahnya dengan raut muka yang pucat dan menghampiri istri, yaitu istri Khadijah. Nah, Siti Khadijah merasa heran dan bertanya-tanya, "Apa yang sedang terjadi, wahai Muhammad?" Dengan gemetar sambil berkata, "Selimuti saya, selimuti saya." Maka Siti Khadijah pun menyelimutinya sehingga rasa takutnya sirna. Nah, lalu memberitahu Siti Khadijah tentang apa yang telah diperolehnya di Gua Hiro dan berkata, "Sungguh saya khawatir, wahai Khadijah, terhadap diriku." Khadijah pun menanggapinya dan menenangkan serta meyakinkan Nabi Muhammad SAW. Sekali-kali tidak, demi Allah, dia tidak akan merendahkan dirimu untuk selamanya, karena sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang menyambungkan tali persaudaraan. Nah, menanggung beban, menjamu tamu dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Nah, setelah tenang, Siti Khadijah pun mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menemui saudaranya seorang ahli kitab, Waraqah, yaitu bin Naufal. Nabi Muhammad SAW pun menceritakan semua yang terjadi kepada Waraqah Pada Waraqah ulang. Hah? Kepada Waraqah. Karena 2, 3 penuh perhatian. aing. Nah, bercerita kepada Waraqah bin Naufal. Nah, dengan penuh perhatian mendengarkan cerita Nabi yang disampaikan Nabi Muhammad. Kemudian Waraqah membuka kitab Taurat dan Injil serta berkata, "Demi Tuhan, yang datang itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang pada Nabi Musa. Baik-baiklah, menjaga diri, tabah hatimu, wahai Muhammad, kelak engkau akan diangkat Rasul. Jangan takut, tapi gembiralah menerima wahyu itu." Setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga telah mendapatkan nasihat dari Waraqah bin Naufal. Nah, beberapa malam Nabi Muhammad SAW tersebut tidak kunjung datang. Baru datang ke malam 40 wahyu kedua turun. Nah, waktu itu Nabi sedang berjalan-jalan ke suatu tempat. Nah, jadi Nabi itu sudah bertemu Waraqah. Dia berjalan-jalan ke suatu tempat, tiba-tiba mendengar suara, "Ya Muhammad, ya Muhammad, engkau benar utusan Allah." Nabi merasa takut dong mendengar suara itu. Lalu beliau segera kembali ke rumah, menyuruh istrinya Siti Khadijah menyelimuti. Nah, suara tadi terdengar lagi dengan jelas dan semakin dekat. Jibril mendatangi sambil duduk di atas kursi antara bumi dan langit, lalu turunlah ayat. Nah, Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahzur." Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, "Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berkumpul atau berselimut, qum fa'anzir, bangunlah, lalu berilah peringatan, wa rabbuka fakabbir, dan engkaulah Tuhanmu, wasiyabaka fatahhir, dan berikanlah fahalamu, warrujza fahzur, dan ingatkanlah segala perbuatan yang keji."
Itu adalah ayat yang tadi. Nah, selanjutnya apakah kalian sudah paham? Insya Allah paham ya. Selanjutnya kedua fase tersebut ya. Kan yang pertama Bapak akan menjelaskan tahapan dakwah secara tersembunyi-sembunyi Nabi Muhammad dan secara terang-terangan. Nah, yang poin pertama dulu yaitu tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang pertama, pada permulaan dakwahnya Rasulullah SAW mempergunakan sistem sembunyi-sembunyi, sebab ketika itu mengikutinya baru beberapa orang pengikut. Sebab ketika itu pengikutnya baru beberapa orang. Sedang keimanan dan keislaman mereka baru dalam tahap pemulaan atau tahap dasar. Nah, materi dakwah baru dalam tahap dasar. Pula dalam bidang akidah dan akhlak meliputi mengesahkan Allah, mensucikan Allah, dan membersihkan jiwa dan hati, dan menguatkan persatuan dan meleburkan kepentingan jamaah kepada musuh-musuh Islam. Rasulullah SAW menghindari dari permusuhan dan pertentangan fisik. Tahap sembunyi-sembunyinya ini berlangsung selama 3 tahun. Tuh bayangkan teman-teman, selama 3 tahun Nabi Muhammad ini berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, selama 3 tahun semenjak kerasulan Muhammad SAW, pengikutnya baru beberapa kaum, mungkin dari kerabat-kerabat Rasul atau pemuka-pemuka Quraisy, dan beberapa orang bekas hamba sahaya yang dimerdekakan, semuanya berjumlah 40 orang laki-laki dan wanita. Mereka yang menjadi tulang punggung penegak Islam sebagai pelapor dan menganjurkan Islam yang disebut As-Sabiqul Awalun. Nah, semoga kalian paham ya. Itu adalah tahapan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, selanjutnya poin yang kedua, tahapan dakwah Nabi besar kita Muhammad SAW secara terang-terangan. Pada tahun keempat setelah turunnya wahyu pertama itu tadi, Rasulullah memulai menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Tahapan ini dimulai setelah turunnya wahyu yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan dan menyatakan kebenaran ajaran Islam serta meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah berhala. Yang dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ya, artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Setelah wahyu itu turun, Rasulullah SAW mengundang semua golongan kaum Quraisy untuk mendengarkan dakwahnya di tengah padang di kaki bukit Safa, yaitu ada di Mekah. Kalian insya Allah pada ke sana ya, jangan lupa juga insya Allah doain kita semua berangkat ke sana. Amin ya robbal alamin. Nah, di bukit Safa, tiap kaum dari suku Quraisy hadir beserta tokoh-tokohnya termasuk Abu Lahab, paman Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengajak memasuki agama Allah dan meninggalkan agama berhala tersebut. Mendengar ajakan ini, maka kaum Quraisy bersikap sinis dan bahkan mencemoohkan Rasulullah SAW dengan ucapan-ucapan keji. Dan pada saat di suatu pertemuan keluarga Bani Hashim, Rasulullah SAW menunjukkan tantangan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, sejak saat itulah timbul rasa kurang senang dan benci dalam hati kaum Quraisy kepada Rasulullah, dan mulailah mereka berusaha untuk menghalangi dan merintangi dakwahnya Rasulullah SAW. Tahap berdakwah secara terang-terangan ini berlangsung terus selama kerasulan Muhammad SAW sampai wafatnya, sehingga Islam berkembang luas di seluruh jazirah Arab dan negeri-negeri sekitarnya, termasuk kita Indonesia. Kita bersyukur kita menjadi orang Islam
dan kita harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita harus menjauhi segala larangannya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari dan bisa kalian meneruskan perjuangan dakwahnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Mungkin pertemuan kali ini itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.